Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai moderasi beragama. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azhara Divya Putri, NPM 21035011004 dari jurusan Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur dengan kelas agama G272. Alamat saya di Gresik. Sosial media saya yaitu Instagram @karaptr_, Twitter @karaptr, TikTok @bait__kata. Dalam penjelasan ini saya akan membagi menjadi 4 section yaitu latar belakang, pengertian moderasi beragama, pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Mengapa diperlukannya moderasi beragama di Indonesia? Bangsa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman mulai dari keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Keberagaman sendiri merupakan sesuatu yang pasti dalam setiap kehidupan dan merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya di alam ini. Pada tahun 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun moderasi internasional, dikarenakan adanya berbagai konflik dan ketegangan antar umat manusia di dunia, baik dalam keragaman suku, ras, dan budaya. Dalam masyarakat Indonesia sendiri yang memiliki banyak budaya, suku, ras, dan agama, tentu juga banyak ditemukannya perbedaan-perbedaan. Dalam perbedaan-perbedaan tersebutlah yang biasanya memicu konflik-konflik antar kelompok. Konflik masyarakat yang sering terjadi ialah konflik agamaan. Karena itu, moderasi beragama sangat diperlukan sebagai kunci terciptanya toleransi, kerukunan baik tingkat lokal, nasional, maupun global dalam hal keberagaman agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, moderasi beragama. Pengertian mengenai moderasi beragama. Apa sih pengertian agama itu? Agama merupakan suatu kepercayaan yang memiliki nilai kedudukan yang penting dalam kehidupan makhluk hidup. Karena dengan adanya agama dan ajaran agama, kita memiliki pegangan dalam menjalankan kehidupan. Agama juga tidak dapat dipisahkan dari budaya manusia, karena agama hidup dan berkembang di dalam lingkungan budaya tradisi tertentu. Beragama juga dapat berarti bahwa kita dalam menganut suatu agama harus benar-benar paham dengan agama yang kita anut dan harus mampu menjalankan perintah-perintah agama yang kita anut yang sudah ditetapkan sejak kita mengikuti kepercayaan agama tersebut dengan tetap menjaga perdamaian. Di Indonesia sendiri ada 5 agama yang diakui, yaitu Islam dengan penganut kurang lebih 86,7%. Yang kedua Kristen dengan penganut 10,72%. Yang ketiga Hindu dengan kurang lebih penganut 1,74%. Yang keempat yaitu Buddha dengan penganut kurang lebih 0,77%. Yang terakhir yaitu agama Konghucu dengan penganut 0,03%. Nah, sedangkan apa sih itu moderasi sendiri? Nah, moderasi berasal dari kata atau dari bahasa Latin, yaitu moderasi yang artinya kesenangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata tersebut mengandung makna sesuatu penguasaan dari sikap yang tidak berlebihan atau tidak kekurangan sehingga sangat pas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata moderasi memiliki 2 pengertian. Yang pertama yaitu kekerasan dan kedua penghindaran keekstriman. Moderasi dalam bahasa Arab disebut juga wasat atau wasatiyah atau juga pilihan terbaik yang juga sama dengan tawasuf tengah-tengah, tawazun berimbang, dan iktidal atau atidul. Yang ketiga yaitu pembahasan moderasi beragama dalam Islam. Agama Islam merupakan agama mayoritas dan dominan memiliki pandangan yang dapat berperilaku ekstrim atau fanatik dengan pemahaman atau pengalaman beragama yang disebut kelompok ekstrim kiri dan kelompok ekstrim kanan. Moderasi beragama sendiri dalam pemikiran Islam merupakan sikap yang mengedepankan toleransi pada setiap perbedaan, baik dalam perbedaan agama dan juga perbedaan mazhab, dan tidak boleh menghina dan melecehkan agama orang lain. Dalam mewujudkan moderasi beragama yang lancar, kita juga harus menghindari sikap inklusif. Dalam pemikiran Islam sendiri, sifat inklusisme merupakan gambaran
memberikan ruang bagi luasnya beragam pemikiran, pemahaman, dan persepsi mengenai Islam. Dalam sebuah kajian, Ahmad Yusuf pernah berpendapat bahwa Islam merupakan agama wasatan yang dalam trilogi Islam moderasi Islam memiliki 3 dimensi. Yang pertama, akidah, kedua, dimensi syariah, dan ketiga, yaitu terdapat pada bidang tasawuf. Konteks-konteks moderat yang sudah diyakini oleh umat Islam dapat membuahkan pemikiran untuk membuat sebuah kurikulum yang sesuai dengan moderasi agama di Indonesia. Yang kedua, para penyuluh agama juga merupakan salah satu tombak pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan agama dan juga untuk menumbuhkan motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang membangun moderasi beragama. Yang terakhir yaitu keempat, kesimpulan pencapaian dari moderasi beragama yang sudah dilakukan di Indonesia ini. Moderasi beragama merupakan salah satu isu yang cukup sering dibicarakan dan cukup hangat dalam beberapa tahun ini. Melalui konsep moderasi beragama ini, konflik-konflik yang sering terjadi dalam masyarakat dapat lebih mudah diatasi, baik konflik antar umat beragama atau konflik-konflik lainnya. Karena dalam konsepnya terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan melalui mata pelajaran ataupun para penyuluh agama masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau lebih kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.